Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak kita dipertemukan kembali ya dalam pelajaran fisika untuk pertemuan yang keempat. Oke, alhamdulillah untuk bab 1 kemarin kita sudah selesai ya. Untuk hari ini Bu Ika akan lanjut untuk bab yang kedua. Nah, bab yang kedua ini tentang apa? Bab yang kedua adalah tentang besaran dan pengukuran. Sebenarnya untuk materi ini sudah pernah ya di SMP, jadi nanti kita masih review dan mengulang beberapa. Oke. Sebelum kita masuk ke bab yang kedua atau ke materi, Bu Ika perkenalkan dulu untuk kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Ada 3.2 tentang menerapkan prinsip-prinsip pengukuran, besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Untuk 4.2 yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut dengan ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Oke, next kita lihat dulu peta konsep secara keseluruhan untuk bab 2 ini. Nah, untuk bab 2 ini nanti kita akan mempelajari tentang besaran pokok, besaran turunan. Ini SMP juga sudah pernah. Dari yang sudah kalian ketahui, besaran pokok dulu adalah 7 ya. Ini panjang masa waktu dan sebagainya beserta satuannya. Kemudian besaran turunan contohnya di sini ada, nanti juga ada satuannya. Nah, besaran pokok maupun besaran turunan itu nanti ada atau memiliki dimensi. Nah, nanti yang akan kita pelajari di kelas 10 yang baru ya. Kemudian untuk terkait pengukuran pasti nanti kita akan bersinggungan dengan alat ukur. Nah, alat ukurnya apa saja yang akan kita pelajari? Kita masih ngulang SMP lagi, mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, stopwatch, serta neraca Ohaus, gitu ya. Serta cara penggunaannya nanti. Kemudian pengukuran dalam fisika itu nanti ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Nah, masing-masing ini nanti akan pengukuran itu memiliki ketidakpastian serta kita nanti menggunakan angka penting. Nah, ini yang kita pelajari baru lagi ya. Kemudian untuk pengukuran besaran fisika, nah besaran fisika itu pasti nanti punya satuan, itu ya. Jadi harus punya satuan. Nah, satuan ini nanti bisa kita konversikan. Oke, Bu Ika lanjut. Kita mulai dari subtopik yang pertama dulu terkait dengan besaran, satuan, dan dimensi. Oke, besaran itu apa? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Nah, ini dinyatakan dengan angka atau dengan kuantitatif. Contohnya apa? Contohnya besaran panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nah, itu contoh besaran. Kemudian, fisika itu baru terdefinisi kalau ada. Nah, harus ada nilainya dan ada satuannya. Jadi, nanti kalau ketika kalian mengerjakan soal, kurang satuannya, poinnya Bu Ika kurangi, gitu ya. Kenapa? Karena nggak bunyi di fisika, gitu. Kita lanjut. Contohnya gimana? Contohnya adalah panjang jalan 10 km. Nah, mana yang disebut nilai, mana yang disebut satuan? Oke, nilainya adalah 10, satuannya adalah kilometer, gitu ya. Jadi nanti harus ada satuannya kalau di fisika. Karena nanti kalau nggak ada, nggak bunyi, gitu ya. Kita lanjut. Nah, satuan itu adalah ukuran dari suatu besaran, ditetapkan sebagai satuan. Contohnya, meter, kilometer itu untuk satuan panjang. Detik, menit, jam itu untuk satuan waktu. Gram, kilogram itu untuk satuan massa dan lain sebagainya lagi. Oke, sistem satuan ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah metrik. Nah, metrik ini terdiri dari, Bu Ika rasa pernah SMP MKS singkatannya ya, meter, kilogram, sekon. Nah, itu yang SI, satuan internasional. Yang kedua adalah CGS atau sentimeter, gram, sekon. Nah, itu ya. Kemudian sistem satuan yang kedua adalah sistem non-metrik atau sistem British. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas tentang besaran pokok dan dimensi besaran pokok. Besaran pokok, SMP sudah pernah ya, ada 7 besaran pokok. Dulu waktu Bu Ika ngajar ada yang pernah menyingkat dengan nama jiwa SMP, boleh silahkan. Jadi nanti silahkan dipelajari lagi, dipahami lagi terkait dengan besaran pokok 7 ya, harus tahu semuanya, beserta satuannya,
beserta dengan singkatan satuan. Begitu ya. Kita ulangi dulu. Dimensi besaran pokok yang pertama ada panjang, satuan SI-nya adalah meter. Nah, dimensinya adalah L. Jadi, dimensi itu ditulis dengan huruf kapital. Oke. Kemudian massa. Massa itu satuannya kilogram, dimensinya adalah M besar. Waktu, satuannya sekon, dimensinya adalah T besar. Kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, kemudian dimensinya adalah I besar. Suhu, satuan SI-nya adalah Kelvin, nah dimensinya ini namanya theta. Kemudian yang keenam, intensitas cahaya, satuannya adalah kandela, dimensinya adalah J. Kemudian jumlah zat, satuannya adalah mol, dimensinya adalah N. Jadi jumlah zat ini nanti akan banyak kalian pakai di kimia. Sekarang pertanyaannya adalah, nah dimensi itu apa Bu? Nah dimensi ini yang baru ya untuk kelas 10. Dimensi adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran-besaran pokok. Nah itu namanya dimensi. Fungsinya apa dimensi? Fungsi kita belajar dimensi adalah satu, untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua, untuk meneliti kebenaran suatu rumus. Jadi rumus yang kita temui itu benar nggak sih rumusnya atau persamaannya, gitu ya. Itu fungsi dimensi. Oke, kita lanjut. Kalau tadi sudah kita bahas tentang besaran pokok beserta satuan dan dimensinya, sekarang Bu Ika akan membahas tentang besaran turunan beserta dimensinya. Oke, besaran turunan itu apa? Dari kata di sini. Turunan pastinya adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Kenapa? Karena besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu atau sudah ditetapkan secara universal, gitu ya. Nah, di sini Bu Ika sudah menyajikan tabel beberapa contoh besaran turunan beserta dimensinya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Besaran turunan contohnya adalah 1, luas. Nah, luas itu rumusnya adalah panjang dikalikan lebar, gitu ya. Maka luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang dan panjang, gitu ya. Dimensinya adalah L pangkat 2 atau L kuadrat. Kemudian yang kedua, volume. Nah, rumusnya volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka volume itu diturunkan dari besaran panjang, dan panjang. Loh, kenapa? Karena lebar, tinggi itu juga termasuk besaran panjang, gitu ya. Nah, maka dimensinya volume adalah L pangkat 3. Kemudian yang ketiga adalah massa jenis. Massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Maka massa jenis diturunkan dari besaran massa dan panjang, gitu ya, bukan volume. Karena apa? Karena volume itu diturunkan dari besaran panjang, dan panjang. Maka massa jenis diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang, gitu ya. Untuk dimensi dari massa jenis adalah M dikali L pangkat negatif 3. Yang keempat adalah kecepatan, yaitu perpindahan dibagi waktu, dimensinya adalah L kali T pangkat negatif 1, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Bu, gimana sih cara mencari atau menemukan dimensi-dimensi dari besaran turunan ini? Nah, pastinya Bu Ika tidak meminta kalian untuk menghafal semua besaran turunan dan semua dimensinya. Enggak begitu ya, karena kalau nanti dihafal bakalan kebolak-balik. Jadi caranya gimana? Caranya adalah nanti kita analisis satu persatu, gitu ya. Gimana caranya? Oke. Nah, ini ya. Gimana cara sistematis menentukan dimensi besaran? Kan ya ini harusnya ini diralat. Ini dimensi dari besaran turunan. Nah, nanti diralat. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, di sini Bu Ika sajikan ada 3 contoh besaran turunan, yaitu luas, kecepatan, dan percepatan. Nanti Bu Ika akan menyontohkan, memberikan contoh bagaimana sih cara mencari dimensinya, gitu ya, cara analisis dimensinya. Oke. Nah, kita simak dulu ya penjelasan berikut. Oke. Di sini Bu Ika akan membahas gimana cara
menentukan dimensi dari besaran turunan. Kalau tadi kan hanya sekedar tabel ya, tabel dari besaran turunan terus langsung ke dimensinya. Nah, di sini Bu Ika akan menjelaskan sistematisnya. Langkah awal, kalian harus punya modal. Kalian harus tahu 7 besaran pokok sama dimensi dari masing-masing besaran pokok. Ini ya sudah Bu Ika tulis di sebelah kiri. Nah, sekarang Bu Ika akan membahas 3 aja ya dimensi dari besaran turunan. Besaran turun yang akan Bu Ika bahas yang pertama adalah besaran turunan luas. Luas, simbol di fisikanya adalah A. A itu dari kata area. Simbolnya A besar gitu ya. Nah, langkah berikutnya kalian harus tahu rumus. Rumusnya luas apa? Rumus luas secara umum adalah panjang dikali lebar gitu ya. Atau sisi kali sisi boleh. Kemudian langkah berikutnya setelah rumus apa, kalian harus tahu satuan. Nah, ini modal utama kalian dalam mencari dimensi. Sekarang kita lihat, panjang itu termasuk besaran pokok panjang. Satuannya adalah meter. Maka kita tulis ini, meter, gitu ya. Dikali lebar itu termasuk besaran pokoknya panjang juga. Satuannya adalah meter. Nah, maka meter kali meter apa? Meter persegi atau meter kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan sebagai satuan internasional dari luas. Gitu ya. Langkah berikutnya adalah kita tinggal menentukan dimensinya. Dimensi dari mana, Bu? Dimensi itu kita harus tahu ininya, satuannya. Maka dimensi dari luas meter. Dimensinya apa? Dimensinya meter itu adalah satuannya panjang, maka dimensinya adalah L. Nah, karena di sini pangkat 2 ya sudah kita ikut aja. Maka dimensinya dari luas itu adalah L pangkat 2. Oke, Bu Ika lanjut yang besaran kedua adalah kecepatan. Nah, kecepatan dalam fisika simbolnya adalah V kecil. Tapi di sini ada ini namanya tanda vektor. Nanti kita belajar lebih lanjut di bab berikutnya ya. Nah, berikutnya adalah kita harus tahu rumus sama kayak tadi ya. Rumusnya kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, sekarang kita ke satuan. Oke, satuan perpindahan itu termasuk besaran panjang, maka satuannya adalah meter. Waktu di sini satuannya adalah S, maka satuannya kecepatan adalah meter per sekon, gitu ya. Sekarang langkah terakhir kita ke dimensi. Nah, dimensi pokoknya kalian harus tahu satuannya. Jadi dari satuan kita bisa turunkan ke dimensi. Meter dimensinya adalah L. Per sekon dimensinya adalah T. Nah, jadi dimensi dari kecepatan adalah L per T. Atau kita pindah ya, T ini kita naikkan. T itu sebenarnya kan pangkat 1 matematika ya. Kalau dinaikkan maka jadinya adalah L. Kita tulis di sini T. Nah, di sini T-nya jadi pangkat negatif 1. Oke, lanjut yang ketiga kita bahas percepatan. Nah, percepatan simbol besarannya adalah A. Di sini juga vektor ya. Oke. Langkahnya sama kayak tadi. Yang pertama kita harus tahu rumusnya. Rumus dari percepatan. Percepatan timbul karena adanya perubahan kecepatan. Jadi delta V per T ini ya. Delta V ini adalah kecepatan. Perubahan kecepatan ya. Nah, T-nya di sini adalah waktu.
Sekarang kita ke satuan. Satuannya dari kecepatan atau perubahan kecepatan tadi apa? Sudah Bu Ika bahas di nomor 2. Satuannya adalah meter per sekon ya. Dibagi T. Waktu, satuannya waktu apa? Oh, sekon. Jadi ini per sekon. Itu ya. Nah, pembagian ini sekon itu sebenarnya per 1. Maka kalau pembagian kan dibalik ya. Meter per sekon dikali 1 per S. Nah, hasilnya apa? Meter per S kali S adalah S kuadrat. Maka satuannya dari percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat. Jadi gitu. Lanjut ke dimensi, sama kayak tadi. Dimensi, modalnya kalian adalah harus tahu satuannya dulu. Gimana cara tahu satuan? Kalian harus tahu rumus, gitu ya. Jadi kalau mau mencari dimensi harus tahu satuannya. Meter, dimensinya adalah L, balik yang tadi ya. Tulis L. Nah, ini L besar. Per S sekon, dimensinya adalah T. Maka ini T, pangkatnya adalah sama kayak itu. Kok pangkat 2 ya? Udah, ini pangkat 2. Gitu ya. Ini pembagian L per T pangkat 2. Bisa nggak T-nya dipindah ke atas? Bisa. Matematikanya dipakai ya. Kalau T itu di bawah, mau kita pindah ke atas, maka nanti pangkatnya menjadi negatif, gitu ya. Maka T pangkat 2-nya jadi min 2. Maka ini adalah dimensi dari percepatan. Oke, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan dimensi dari besaran turunan, yaitu model utamanya kalian adalah kalian harus tahu rumusnya dahulu. Yang kedua adalah turunkan ke satuannya. Setelah satuannya ketemu, kalian bisa mencari dimensi dari besaran turunan. Jadi itu ya, intinya kalau mempelajari dimensi, modalnya utama kalian harus tahu rumus. Yang kedua adalah harus tahu satuan, baru nanti tahu dimensinya. Oke? Nah, sekarang Bu Ika lanjut tentang contoh soal dimensi. Nah, ini contoh soal yang lain, gitu ya. Contoh soalnya adalah buktikan bahwa energi potensial dan energi kinetik adalah dua besaran yang identik. Nah, gimana caranya? Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi penjelasan berikut. Oke. Contoh soalnya adalah buktikan besaran-besaran berikut adalah identik, yaitu buktikan bahwa energi potensial dan energi kinetik ya adalah dua besaran yang identik. Oke, kita bahas dahulu syarat dua besaran identik. Syaratnya apa? Adalah jika memiliki dimensi yang sama. Jadi syaratnya dua besaran itu dikatakan identik adalah jika keduanya memiliki besaran yang memiliki dimensi yang sama. Sekarang kita buktikan terlebih dahulu apakah energi potensial itu identik dengan energi kinetik. Langkah awalnya bagaimana? Langkah awalnya adalah kita harus tahu di sini energi potensial. Di sini energi kinetik. Kita harus tahu dimensinya. Sekarang rumusnya energi potensial itu adalah EP sama dengan M kali G kali H. M-nya di sini adalah massa, G-nya adalah percepatan gravitasi, H-nya di sini adalah ketinggian. Itu ya. Nah, sekarang kita ke satuan. Satuannya dari sini. Satuannya massa apa? Satuannya massa adalah kilogram. Diingat-ingat lagi ya. Satuannya percepatan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat. Nah, dikali ketinggian. Satuan internasionalnya apa? Satuan internasionalnya adalah meter. Sekarang kita jadikan satu.
kilogram kali mm, meter pangkat 2 per sekon kuadrat. Maka ini adalah satuannya dari energi potensial, gitu ya. Sekarang ke dimensi, sama kayak tadi. Dimensi diperoleh dari modalnya adalah satuan. Nah, dari sini ya, dimensinya kilogram itu adalah massa, dimensinya adalah M besar. M meter, dimensinya adalah L besar. Pangkatnya 2 dibagi sekon, sekon kuadrat, dimensinya adalah T pangkat 2. Nah, ini ya. Nah, ini dimensi dari energi potensial. Sekarang ke energi kinetik. Rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah M V kuadrat. Nah, M di sini adalah massa. V di sini adalah kecepatan. V kecil ya, bukan V besar. Nah, sekarang kita ke satuan. Satuannya setengah apa? Nggak punya satuan, ya sudah, nggak usah ditulis. Kita nggak perlu menuliskan satuan setengah karena di sini adalah konstanta ya. M massa, satuannya massa adalah kilogram. V kecepatan, satuannya kecepatan apa? Meter per sekon. Oh, karena kuadrat ya, ini kita kurung. Nah, kuadrat. Sekarang kita jadikan 1. Nah, ini adalah kilogram, M-nya dikuadratkan, meter kuadrat per S kuadrat juga, ini adalah S kuadrat. Maka kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat adalah satuan dari EK. Nah, sekarang kita ke dimensinya. Dimensi diperoleh dari satuan, satuannya kilogram. Dimensinya kilogram, massa ya, dia adalah M besar. Nah, terus meter, dimensinya adalah L besar. Nah, kuadrat, karena ini juga kuadrat. Nah, per sekon kuadrat adalah waktu ya, dimensinya adalah T besar. Pangkat 2 ya sudah, pangkat 2. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat energi potensial, dimensinya adalah M dikalikan L pangkat 2 per T kuadrat. Dimensinya dari energi kinetik adalah M dikalikan L kuadrat per T pangkat 2. Maka kesimpulannya apa? Nah, di sini dilihat. Karena dimensinya EP dan EK itu adalah sama, maka di sini ya, jadi energi potensial dan energi kinetik adalah besaran yang identik. Kenapa identik? Ya, ini tadi. Kenapa EP dan EK identik? Karena dimensinya mereka sama. Begitu ya. Oke. Untuk sebab yang pertama tadi kita sudah membahas tentang besaran pokok, besaran turunan, satuan serta dimensinya. Nah, untuk sebab kedua ini Bu Ika akan membahas tentang konversi satuan. Ini ya. Sebenarnya konversi satuan ini sudah pernah di SD sama SMP. Kenapa Bu Ika ulang lagi? Karena nanti akan sering dipakai di fisika, entah nanti di fisika kelas 10, 11, atau 12, bahkan di jenjang perkuliahan, nanti tetap dipakai, gitu ya. Oke, Bu Ika review sebentar bagaimana cara mengkonversikan satuan dalam fisika. Nah, ini contohnya ya, ada 2 soal. Yang pertama 72 km per jam sama dengan berapa meter per sekon. Yang kedua 1,5 meter per sekon sama dengan berapa kilometer per jam. Nah, ini satuan-satuan untuk apa? Ada yang tahu? Ini adalah satuan untuk kecepatan atau bisa juga untuk kelajuan. Begitu ya. Nah, gimana cara mengkonversikannya? Oke, sekarang kita simak dulu ya penjelasan berikut ini.
Oke, sekarang kita akan belajar tentang konversi satuan. Sebenarnya ini materi pernah kalian dapatkan ketika di SD ya, tapi di sini Bu Ika review sebentar aja. Syarat kalian bisa melakukan konversi satuan adalah mengingat tangga ya. Tangga, kalau dulu bentuknya tangga, tapi ini Bu Ika tulis menurun aja. Dulu waktu SD adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, urutannya begitu ya. Ketentuannya adalah ketika turun satu tangga dikali 10. Kalau misal turunnya dua tangga gimana? Ya sudah, ini dua tangga, 10 kali 10 maka dikali 100. Itu kalau turun. Nah, ini turun. Kalau naik gimana? Kalau naik ya kebalikannya. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi dengan 10 gitu ya. Kalau naik 3 kali ya dibagi dengan 1000 gitu ya. Sekarang nomor 1. Tadi soalnya adalah konversikan 72 kilometer per jam sama dengan titik-titik meter per sekon. Nah, kenapa Bu Ika ulang materi ini? Karena akan sering dipakai di fisika, entah di kelas 10, 11, ataupun 12 nanti. Nah, syarat utama adalah langkahnya seperti ini. 72 km per jam dijadikan meter per sekon. 72 itu sebenarnya adalah per 1. Kita konversikan satu-satu dulu ya. 72 km ke meter. Sekarang kita lihat kilometer ke meter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berapa kali? 3 ya. Karena turun 3 kali, maka 72 itu kita kalikan dengan 1000. Kan turun 3 tingkat, 1, 2, 3 meter. Sekarang per 1 jam berapa sekon? 1 jam 60 menit, setiap menit 60 sekon. Maka kalau 1 jam adalah berapa sekon? 3600 sekon. Jadi gini, sekarang kita kalikan 72.000 dibagi 3600. Coret, coret. 72 bagi 36, 2, ada nolnya, maka hasilnya adalah 20 meter per sekon. Nah, ini adalah hasil konversinya, gitu ya. Jadi 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Sekarang soal yang kedua adalah 1,5 meter per sekon sama dengan berapa kilometer per jam. Nah, gitu ya. Langkahnya sama. 1,5 itu sebenarnya 1,5 per 1. Kita konversikan satu-satu. 1,5 meter ke kilometer. Sekarang kebalikannya. Kalau balik maka naik ya. Meter ke kilometer. 1, 2, 3. Naik 3, maka harus dibagi dengan 1000. 1,5 per 1000. Kebalikannya tadi, kilometer. Nah, sekarang per gini ya. 1 sekon berapa jam? Ya, kebalikannya ini tadi. Kalau 1 jam sama dengan 3600 sekon, maka 1 sekonnya berapa? Nah, 1 sekonnya adalah 1 per 3600. Nah, gitu ya. Karena ini pembagian, matematikanya dipakai 1,5 per 1000 dibalik ya, kali 3600 per 1. Ini kilometer per jam. Tuh, sekarang ini dicoret aja. Coret, coret. Tinggal berapa? 36 dikali 1,5. Nah, 36 kali 1,5 itu adalah 36 sama 18 ya. 54 bagi 10. 5,4 km per jam. Jadi hasil konversinya adalah ini. Oke, gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang konversi satuan. Sekarang Bu Ika tambahkan sedikit tentang faktor pengali dalam SI. Mungkin SMP juga sudah pernah ya, Bu Ika review aja sebentar. Nah, berikut Bu Ika sajikan tabel faktor pengali dalam SI, yaitu di sini ada
Nah, ini mungkin sudah ada yang familiar ya, mega, giga, tera, mikro, nano, itu adalah ukuran-ukuran partikel. Yang ini biasanya mungkin ukuran memori ya, bisa HP, bisa flash disk, bisa hard disk. Oke, sekarang kita mulai dulu. Di sini kilo itu adalah faktor pengalinya 10 pangkat 3. Simbolnya adalah K besar. Terus kita menuju yang kecil. Kilo itu urutannya mili, mikro, nano, piko, femto, dan ato. Nah, untuk mili itu adalah 10 pangkat min 3. Untuk mikro dikali 10 pangkat min 6, nano 10 min 9, piko 10 pangkat min 12, femto 10 pangkat negatif 15, atau dikali 10 pangkat negatif 18. Nah, simbolnya di sini sudah ada. Ini M kecil, mili. Mikro itu mu ya, ini bacanya mu. Nano itu N kecil, piko itu P, femto itu F, atau itu A, semuanya dalam huruf kecil. Oke, sekarang kita ke faktor pengali yang lebih besar dari kilo. Urutannya ke urutan yang besar adalah kilo. Ini ya, mega, giga, sama tera. Pokoknya kalau kilo itu 10 pangkat 3. Kalau naik ke mega 10 pangkat 6. Ke giga 10 pangkat 9. Ke tera adalah 10 pangkat 12. Nah, masing-masing simbolnya adalah mega itu M besar, giga itu adalah G besar atau G kapital, tera itu adalah T kapital. Gitu ya. Nah, ini terkait dengan faktor pengali dalam SI. Oke. Sekarang kita lanjut, karena tadi sudah Bu Ika sampaikan beberapa materi, maka sekarang adalah untuk tugasnya kalian adalah latihan soal. Silahkan latihan soal ini kalian tulis di buku catatan, gitu ya. Jadi dikerjakan di buku catatan kalian. Nah, soal latihan ini wajibnya ada, sifatnya adalah mandiri. Jadi silahkan dikerjakan sendiri, gitu ya. Tidak untuk dikumpulkan. Boleh silahkan cari di internet atau cari di buku atau di sumber lain jika masih bingung, gitu ya. Jadi nanti jika masih menemukan kebingungan, boleh silahkan diputar lagi video pembelajaran yang Bu Ika sampaikan ini, atau boleh membaca dari buku lain, begitu ya. Nah, soalnya adalah 1. Tentukan dimensi dan satuannya dalam SI untuk besaran turunan. Tadi sudah 3 ya, sekarang keempat, volume, massa jenis, gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan daya. Langkahnya adalah silahkan ditulis sama seperti yang Bu Ika contohkan tadi. Oke. Mulai dari rumusnya, kemudian satuannya, kemudian dicari dimensinya. Begitu ya. Untuk soal yang kedua adalah buktikan besaran bahwa usaha atau energi itu adalah identik dengan kalor. Begitu ya. Oke, silahkan latihan ini dikerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Bu Ika rasa untuk pertemuan hari ini Bu Ika cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita lanjut materi pertemuan berikutnya. Oke, Bu Ika tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.